Hai semuanya, seringkali kita merasa hidup ini dipenuhi oleh rentetan keputusan yang tak ada habisnya. Mulai dari hal sepele seperti mau pakai baju apa hari ini, sampai keputusan besar yang bisa mengubah arah hidup kita, seperti mau pindah kerja atau tidak. Semua ini menumpuk dan tanpa kita sadari membebani pikiran kita. Energi mental kita terkuras habis hanya untuk memproses semua pilihan yang ada. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai kelelahan keputusan atau decision fatigue. Semakin banyak keputusan yang harus kita ambil, semakin buruk kualitas keputusan yang kita buat. Rasanya seperti baterai otak kita sudah mau habis, dan kita jadi gampang impulsif, gampang marah, atau malah jadi ragu-ragu terus. Nah, disinilah letak pentingnya seni mengurangi keputusan. Ini bukan tentang menjadi orang yang pasrah atau tidak peduli, melainkan tentang menyederhanakan hidup kita agar energi mental itu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Cara paling dasar untuk memulai adalah dengan mengotomatisasi keputusan-keputusan kecil. Coba perhatikan orang-orang sukses yang kita kagumi. Mereka seringkali punya kebiasaan yang sama berulang-ulang. Ambil contoh Steve Jobs atau Mark Zuckerberg. Mereka seringkali pakai baju yang itu-itu saja. Tujuannya bukan karena mereka tidak punya pilihan, tapi karena mereka tidak mau membuang-buang energi mental untuk memilih baju. Mereka sudah menetapkan seragam pribadi, sehingga setiap pagi mereka tidak perlu lagi pusing memikirkan mau pakai apa. Energi mental yang seharusnya terbuang untuk hal sepele itu bisa mereka gunakan untuk memikirkan ide-ide besar, menyelesaikan masalah, atau merancang strategi bisnis. Kita bisa mengaplikasikan prinsip yang sama dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, tentukan menu sarapan untuk seminggu ke depan, atau tetapkan rute perjalanan ke kantor yang sama setiap hari. Dengan begitu, kita bisa mengurangi setidaknya beberapa keputusan yang harus kita ambil setiap pagi. Lalu, kita bisa mulai dengan membuat sistem. Sistem di sini artinya adalah aturan atau prosedur yang sudah kita tetapkan sebelumnya, sehingga kita tidak perlu lagi membuat keputusan di saat itu juga. Bayangkan kita adalah seorang pilot. Pilot tidak membuat keputusan setiap saat dia terbang, melainkan mengikuti prosedur yang sudah ada. Jika ada turbulensi, mereka tahu langkah-langkah apa yang harus diambil. Jika ada masalah teknis, mereka mengikuti panduan yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan kita. Misalnya, kita bisa membuat sistem untuk keuangan. Setiap kali gajian, kita sudah punya sistem bahwa 10% untuk tabungan, 5% untuk investasi, dan sisanya untuk biaya hidup. Kita tidak perlu lagi pusing setiap bulan memikirkan berapa ya yang harus ditabung bulan ini. Sistem ini mengurangi beban kita dan memastikan kita tetap berada di jalur yang benar. Seni mengurangi keputusan juga erat kaitannya dengan belajar mengatakan tidak. Ini adalah salah satu hal yang paling sulit, apalagi bagi kita yang tidak enakan. Setiap kali ada tawaran, undangan, atau permintaan, kita merasa harus menerimanya. Padahal setiap iya yang kita ucapkan berarti kita menambah satu lagi keputusan yang harus kita buat, satu lagi komitmen yang harus kita penuhi. Belajar mengatakan tidak dengan sopan dan tegas adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi waktu dan energi kita. Setiap kali kita dihadapkan pada sebuah tawaran, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar selaras dengan tujuan dan prioritas saya? Jika jawabannya tidak, maka jangan ragu untuk menolaknya. Jangan merasa bersalah. Ingat, dengan menolak hal yang tidak penting, kita sedang memberi ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kemudian, ada juga teknik membuat daftar atau list making. Ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa. Ketika semua hal yang harus kita lakukan masih ada di kepala, otak kita akan terus-menerus memikirkannya, seperti sebuah tab yang terus terbuka di browser kita. Ini memakan banyak energi. Dengan menuliskan semuanya, kita seperti mengosongkan isi kepala kita. Daftarkan semua tugas, semua janji, semua ide yang ada di kepala. Setelah itu, kita bisa memilah-milah mana yang paling penting dan harus diselesaikan hari ini. Daftar ini membantu kita fokus dan menghilangkan kebingungan tentang harus memulai dari mana. Selain itu, setiap kali kita selesai mengerjakan satu hal dan mencoretnya dari daftar, ada sensasi kecil berupa kepuasan dan pencapaian yang bisa memotivasi kita. Seni ini juga tentang menerima ketidaksempurnaan. Seringkali kita menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mencari pilihan terbaik atau keputusan paling sempurna. Kita terus-menerus membandingkan, menimbang-nimbang, dan akhirnya malah tidak bergerak sama sekali. Ini yang sering disebut sebagai analisis kelumpuhan atau analysis paralysis. Daripada terus mencari yang sempurna, cobalah untuk mencari yang cukup baik. Misalnya, saat memilih smartphone baru. Daripada menghabiskan berjam-jam membandingkan semua spesifikasi dari berbagai merek, tetapkan beberapa kriteria utama yang penting bagi kita, misalnya kamera yang bagus, baterai awet, dan budget tertentu, lalu pilih salah satu yang paling memenuhi kriteria tersebut.
Kita tidak perlu menunggu yang sempurna karena kemungkinan besar itu tidak ada. Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan lebih cepat dan melanjutkan hidup. Salah satu hal yang juga bisa sangat membantu adalah delegasi atau minta bantuan. Kita sering merasa harus mengerjakan semuanya sendiri. Ini tidak hanya melelahkan secara fisik, tapi juga secara mental. Menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri adalah langkah besar dalam seni mengurangi keputusan. Jika kita punya tim di kantor, kita bisa mendelegasikan tugas-tugas tertentu. Di rumah, kita bisa meminta bantuan pasangan atau anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dengan mendelegasikan, kita tidak hanya mengurangi beban pekerjaan, tapi juga beban keputusan. Kita tidak perlu lagi memikirkan, kapan ya saya harus mencuci piring? Karena itu sudah menjadi tanggung jawab orang lain. Ini membebaskan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar membutuhkan perhatian dan keahlian kita. Selain itu, penting juga untuk menghilangkan pilihan yang tidak relevan. Kita hidup di era yang serba berlebihan. Pilihan-pilihan ada di mana-mana, dari puluhan jenis kopi di kafe sampai ratusan judul film di platform streaming. Terlalu banyak pilihan malah membuat kita bingung. Kita bisa mencoba mengurangi pilihan ini secara sadar. Contohnya, saat berbelanja di supermarket. Kita bisa menentukan hanya akan membeli produk dari merek-merek tertentu yang sudah kita kenal dan percaya. Atau saat memilih film untuk ditonton, kita bisa membatasi diri hanya pada 2 atau 3 genre yang kita sukai. Dengan sengaja membatasi pilihan, kita membuat proses pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan tidak membebani. Pada akhirnya, seni mengurangi keputusan adalah tentang menjadi sadar akan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ini bukan tentang menghilangkan semua pilihan, tapi tentang membuat pilihan-pilihan itu menjadi lebih bermakna. Ini tentang membedakan antara kebisingan dan sinyal. Kebisingan adalah semua keputusan kecil yang mengganggu dan menguras energi kita. Sementara sinyal adalah keputusan-keputusan besar yang benar-benar membentuk siapa kita dan kemana kita akan melangkah. Dengan mengotomatisasi, membuat sistem, belajar berkata tidak, membuat daftar, menerima ketidaksempurnaan, mendelegasikan, dan membatasi pilihan, kita sedang melatih diri untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya mental kita. Kita menjadi lebih fokus, lebih produktif, dan yang paling penting, kita jadi punya lebih banyak energi untuk menikmati hidup dan menjalani hal-hal yang benar-benar kita cintai. Jadi, mulailah hari ini dengan satu langkah kecil. Coba kurangi satu keputusan yang biasa kita ambil setiap hari, dan rasakan perbedaannya.